Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Bu Eni bersama kalian akan belajar materi IPS bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada kelas 7, kalian telah membahas konsep ruang dan interaksi antar ruang. Adanya interaksi antar ruang disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki antar wilayah. Padahal, potensi sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Salah satu upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan melalui perdagangan. Pada gambar 1 kita dapat melihat di situ ada kebun apel, sedangkan pada gambar kedua di situ terlihat pasar ikan ya yang ada di pantai, sedangkan kebun apel itu adanya di pegunungan. Kedua daerah tersebut memiliki potensi yang berbeda, terdapat sumber daya alam yang berbeda, sehingga kedua daerah tersebut terdapat interaksi antar ruang. Kalian telah tahu, setiap orang itu mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, barang dan jasa yang dikonsumsi tiap-tiap orang itu berbeda. Kenyataan tersebut menunjukkan setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Perbedaan kebutuhan itulah yang menciptakan permintaan terhadap barang atau jasa. Nah, permintaan sendiri itu dapat diartikan sebagai berikut. Permintaan itu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Kemampuan untuk membeli barang dan jasa berarti ini dilakukan oleh konsumen. Nah, hukum permintaan itu seperti apa? Kalian dapat perhatikan gambar tersebut. Jika harga barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Jika suatu harga barang itu rendah atau murah, maka konsumen itu akan melakukan permintaan yang banyak, sehingga permintaannya akan meningkat. Bagaimana keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran? Nah, penawaran tersebut dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga dalam periode tertentu. Berarti yang melakukan penawaran ini adalah dari pihak produsen ya, dari produsen. Jadi yang menghasilkan suatu barang dan jasa. Hukum penawaran dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Jika harga barang itu tinggi, maka penawaran akan meningkat. Jika harga barangnya tinggi atau mahal, maka seorang produsen itu akan meningkatkan produksi barangnya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Nah, kalian perhatikan. Di situ kan ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu merupakan daerah pedesaan, sedangkan yang kedua itu gambar perkotaan, yang terakhir gambar pegunungan. Nah, untuk wilayah pedesaan itu mempunyai potensi yang berbeda dengan wilayah kota dan pegunungan. Wilayah desa mempunyai sumber daya alam berupa lahan pertanian, kemudian wilayah kota mempunyai potensi banyak perusahaan besar sehingga menghasilkan berbagai macam barang industri. Kemudian yang ketiga, pegunungan itu berpotensi sebagai daerah wisata. Nah, untuk dalam permintaan antar ruang, daerah desa itu membutuhkan barang-barang elektronik atau barang-barang hasil industri dari wilayah kota, sedangkan wilayah masyarakat perkotaan itu membutuhkan bahan makanan dari wilayah desa. Itu merupakan contoh permintaan antar ruang.
Kemudian dalam penawaran antar ruangnya, daerah desa mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Dia menawarkan hasil sumber daya alamnya itu kepada daerah kota ataupun daerah pegunungan. Sedangkan daerah perkotaan, masyarakatnya itu banyak menawarkan berbagai produk hasil industri kepada masyarakat di daerah pedesaan maupun di daerah pegunungan. Sedangkan daerah pegunungan itu menawarkan apa? Dia mempunyai produk apa? Nah, daerah pegunungan itu mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka punya wisata yang ditawarkan kepada masyarakat pedesaan atau perkotaan. Interaksi antar ruang dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya alam di tiap-tiap daerah. Sumber daya alam di daratan itu contohnya barang tambang, hasil hutan, komoditas pertanian dan perkebunan. Kemudian sumber daya alam di perairan itu berupa barang tambang, perikanan laut, perikanan darat, dan terumbu karang. Kemudian keunikan wilayah dan keindahan alam seperti pegunungan, gunung, danau, pantai, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu merupakan daerah dengan sumber daya alam yang sangat beragam. Nah, keberagaman sumber daya alam itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, seperti ini, kita perhatikan peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Nah, di situ terdapat daerah-daerah penghasil minyak bumi, kemudian ada daerah penghasil emas dan perak. Jadi persebaran bahan tambang itu tidak merata ya, maksudnya di setiap daerah itu potensinya berbeda-beda. Seperti ini ya. Yang pertama itu adalah gambar penambangan minyak bumi di tengah lautan. Yang kedua itu adalah gambar batu bara, kemudian gambar gas alam. Yang keempat itu ada emas, kemudian nikel. Berikutnya ada timah, tembaga, marmer, kemudian mangan, dan hutan. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari bahan tambang yang ada di Indonesia. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap peta persebaran bahan tambang di Indonesia, dapat kalian ketahui bahwa persebaran bahan tambang itu tersebar merata. Jadi potensi di setiap daerah itu berbeda-beda. Kondisi tersebut terjadi karena perbedaan keadaan geografis dan geologis pada tiap-tiap daerah. Perbedaan itu yang mendorong terjadinya penawaran dan permintaan barang dan jasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Sebagai contoh, daerah Lampung menjadi sentra penghasil kopi, sedangkan Jawa Barat menjadi sentra penghasil teh. Wilayah Lampung mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Begitu juga wilayah Jawa Barat mampu memproduksi teh secara efektif dan murah. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi teh. Kedua daerah akan memperoleh keuntungan jika melakukan pertukaran kopi dan teh. Keuntungan dari pertukaran tersebut menimbulkan interaksi antar ruang dalam bentuk perdagangan. Realitanya, setiap daerah itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan di setiap daerah. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, kerjasama yang dilakukan dapat mempererat integrasi antar daerah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sekian dari Bu Eni. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.